selanjutnya Bapak Ibu kita ulas lagi yang kemarin dibincangkan tentang opini dan isi. Jadi sebelum teori saya kasih tunjuk ya. Ini contoh-contoh majalah. Ini majalah Dinas Pendidikan Sumeneb. Majalah Dinas Pendidikan Sumeneb saya sudah menulis ya. Nah. Ini Pak, saya menulis nih. Barang bekas menuju peserta didik cerdas. Tulisan saya ini Pak adalah tulisan opini. Ya. Tulisan saya ini di majalah Dinas Pendidikan tahun ini 2019 sebelum pandemi bersamaan dengan Digital School, saya menulis barang bekas menuju peserta didik cerdas. Barang bekas itu di tulisan ini saya jadikan alat peraga yang interaktif, kemudian digunakan dalam pembelajaran. Saya tulis menjadi opini. Kenapa ada opini? Saya bacakan cantolannya ya. Cantolan itu konsideran. Amanah bagi guru yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru pasal 3 bahwa kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menyebutkan, artinya seperangkat pengetahuan bla 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 bla. Ini saya menyebutkan undang-undang, ya, menyebutkan undang-undang. Jadi kalau sudah menyebutkan suatu konsideran atau cantolan atau peraturan atau kutipan, itu namanya opini. Kemudian bahasanya ini sudah bahasa resmi Bapak Ibu ya. Kemudian terakhir ini sedikit sekali, cuma berapa kata ini? 600 kata ini, sedikit sekali. Bahkan di sini saya tidak mencantum, tidak kelihatan menulis sebagai penulis, tidak ada kata-kata penulis. Betul saya temukan. Nah, di sini di Sumeneb merancang kabupaten literasi itu pada waktu itu, sehingga saya punya solusi. Literasi itu tidak perlu hanya digaungkan, tetapi dilaksanakan. Sehingga saya mencantumkan di sini sebagai solusi. Saya sudah melaksanakan bilang, seperti yang saya bilang, saya sudah melaksanakan literasi ini tahun kelima. Sehingga di sini saya sebut, saya tulis bahwa pada perkembangannya kegiatan literasi efektif dilaksanakan di kelas secara rutin setiap hari. Guru mengatakan peserta didik dengan literasi mencakup 4 keterampilan dengan jenis literasi, literasi baca tulis, numerasi, sains, finansial, literasi digital, literasi budaya dan kewargaan. Ini saya tulis Pak, silakan disimak ulang ya. Kemudian saya cukup rutin juga menulis rutin di ini Pak. Ini berbayar. Saya nulis di sini 1 halaman 2 halaman, ini 250.000. Ini media Provinsi Jawa Timur. Tulisan-tulisan saya biasanya di halaman 70 sampai 80-an juga ada ya. Ini contoh saja, bisa dilihat ya. Contoh opini. Nah, sekarang apa bedanya opini dan essay? Mari kita perhatikan kembali ya. Ini Pak, sebenarnya Bapak, kita harus memahami literasi kita sendiri ya. Literasi diri, artinya kemampuan kecakapan literasi kita. Dalam literasi itu harus terintegrasi memiliki 4 kecakapan berbahasa, mulai dari membaca, berbicara, menyimak, menulis. Jadi seseorang yang ingin jadi penulis, yang ingin mengembangkan kegiatan literasi, maka harus memiliki kecakapan berbahasa, ya, terutama di dalam aktivitas membaca, kemudian dan menulis. Literasi tanpa membaca tidak bisa. Oleh karena itu dalam PPK itu anak diberi waktu 15 menit sebelum pelajaran dimulai itu untuk membaca. Di sekolah kami di sini ini ditambah 5 menit menjadi 20 menit ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah, menulis itu sebagai keterampilan produktif. Mengapa disebut keterampilan produktif? Karena menulis itu menghasilkan. Menghasilkan apa menulis? Karya atau tulisan, betul ya? Jadi wujudnya karya atau tulisan. Maka dalam bahasa Indonesia itu ada 4 keterampilan, yang 2 produktif, yang 2 itu reseptif. Yang produktif itu menulis, berbicara. Kemudian yang reseptif itu membaca dan mendengarkan. Nah itu. Maka anak-anak kita
sebagai guru itu harus memiliki kemampuan kecakapan yang produktif, terutama apa? Mampu berbicara, kemudian mampu menulis. Aca-aca kok lambot lah, mulai juga ini aca-aca nulis lambot lah, ya. Bukan hanya berbicara. Bicara itu perlu public speaking. Menulis itu perlu aturan. Karena banyak jenis tulisan. Nah, salah satunya di sini kita bahas tentang bagaimana menulis artikel, opini, dan isi, ya. Opini dan isi. Nah, ini ragam-ragam tulisan seperti kemarin, kita fokus pada yang merah. Kita akan membicarakan opini dan isi, ya. Nah, ini yang dimaksud keterampilan opini, Bapak Ibu. Jadi opini itu adalah sebuah pendapat, tanggapan, pengetahuan, dan pola pikir yang dimiliki oleh seseorang dalam menanggapi suatu fenomena yang belum terjadi, sedang terjadi, atau sudah terjadi yang didukung dengan fakta-fakta atau data-data dan bisa disampaikan secara lisan atau tulisan. Oleh karena itu, dalam membaca atau mendengarkan opini kita harus cermat dan teliti. Kita baca di gramedia.com, ya. Apa peristiwa yang belum terjadi contohnya? Misalnya kita baca koran, Pak. Di koran disebutkan besok malam akan terjadi gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi belum? Belum. Hari ini langsung kita opini, Pak. Berdasarkan koran Jawa Pos tanggal sekian bahwa besok malam akan terjadi gerhana, ya. Tanda kutip koran tanggal berapa, itu sudah konsideran, itu cantolan. Maka penulis berpendapat seyogyanya sesuai dengan ilmu perbintangan mungkin saja itu terjadi. Tetapi penulis juga berkeyakinan apapun yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Misalnya itu, ya. Itu namanya opini. Ada pendapat sampean, dasarnya koran yang dibaca, itu opini. Tetapi bisa menjadi C apabila begini. Saya mendengar kemarin dari teman yang berbicara, katanya dia membaca di koran, alih-alih besok akan terjadi gerhana, mana mungkin? Oh, Tuhan yang menentukan. Kita yakin pada Tuhan lah. Itu isi, Pak. Konteksnya sama, tetapi bahasanya sudah berbeda. Paham, ya? Jadi saya meyakini bahwa besok yang walaupun terjadi itu kehendak Tuhan. Penulis berpendapat bahwa jikapun besok terjadi gerhana matahari itu tidak terlepas dari peran Tuhan. Ini opini, ini isi. Paham, ya? Bedanya itu, konteks beda kalimatnya. Ingat, dalam opini nanti disebutkan itu selalu ada cantolannya. Ini pengertiannya saja dulu, ya. Nah, ini ciri-cirinya, Pak. Ini ciri-ciri yang pasti di opini. Silakan dibaca. Yang pertama, fakta, realita, faktual. Itu fakta, Pak. Jangan sampai bilang begini, si Tondano dalam sinetron Tersanjung itu perannya tidak bagus. Jadi pendapat saya bahwa itu dijadikan opini, nggak bisa, itu nggak nyata. Jadi kalau opini itu fakta, faktual, aktual. Aktual itu baru terjadi, gitu ya. Kemudian argumentasinya sampean rasional, masuk akal, ada dasarnya seperti tadi. Saya mengatakan bahwa membuat alat peraga dengan barang bekas itu tidak hanya ngomong, itu peningkatan kompetensi. Diatur di mana? Di Undang-Undang Guru dan Dosen ada nomor 20 tahun 2014. Kemudian diatur di dalam Undang-Undang Guru nomor 74 2008. Itu diatur tentang kompetensi guru. Salah satunya apa? Kompetensi profesional, bisa mengembangkan pembelajaran. Faktanya apa? Membuat alat peraga. Jadi kita kalau ngecap hanya buat alat peraga jadi tulisan biasa, Pak, bukan ilmiah. Jadi saya sudah pernah ikut juara inovasi, ya, di Kecamatan Kota. Alhamdulillah juara, tidak tahu juara berapa itu waktu itu. Nah, saya itu bukan ngecap membuat alat peraga saja, tetapi ada karya ilmiahnya, ada prosedur membuatnya, ada makalahnya. Nah, itu yang dimaksud
bagaimana kita ngomong itu ada dasarnya gitu. Itu opini. Nah, kalau sudah jadi ilmiah, itu namanya karya ilmiah inovasi gitu ya. Kemudian dalam opini ada pendapat penulis. Sekali lagi, pendapatnya harus rasional, jangan ngawur gitu. Bapak bisa lihat opini-opini di Jawa Pos, di Kompas, itu memang orang-orang besar yang nulis, kayak Pak Dahlan Iskan, orang-orang besar di situ yang menulis ya, yang memang sekali bermenteri, sekali berpejabat dan lain sebagainya. Kemudian ada solusi dari penulis, Pak. Solusinya dari kita, bukan dari orang lain. Kita nggak bisa ngomong, berarti solusi yang ditawarkan menurut orang ini tidak bisa. Langsung saja penulis menyarankan, penulis menawarkan solusi alternatif, itu aja. Kemudian isinya juga mempengaruhi pembaca, bagaimana pendapat Bapak, Ibu bisa diambil oleh pembaca. Oh ternyata opininya bagus, ini masuk akal, mendasar, ada dasarnya gitu, ya gitu. Nah kemudian ini strukturnya Pak, maksudnya struktur itu kerangkanya, kerangka opini. Jadi ada judul pendek padat, judulnya 4 kata saja ya, jangan banyak-banyak. Jadi judulnya ada judul, kemudian rasionalitas. Rasionalitas itu adalah bisa konsideran, bisa fenomena yang terjadi di masyarakat itu diangkat, ya diangkat di situ. Kemudian isinya itu jabaran dari rasionalitas. Kemudian baru solusi, pendapat dari penulis. Baru yang terakhir itu kesimpulan penutup ya. Itu. Ini point of view-nya itu penulis. Jadi ngomongnya itu penulis Pak, bukan saya ya. Oke. Yang kedua, contoh mungkin. Contoh ini Pak. Ini varian baru COVID-19. Persoalan yang terjadi ini rasionalitas. Ya. Merebaknya varian baru COVID-19 yaitu varian Delta. Alasan yang dikemukakan, kenapa sampean itu perlu membahas itu, kenapa? Alasannya apa? Ini yang masuk diisi. Ya, ini isi nanti. Sehingga menjadi apa yang menyebabkan itu terjadi, bagaimana langkah pemerintah, seperti apa tanggapan masyarakat, apa yang harus dilakukan, mengapa bisa merebak cepat. Solusi dari Bapak, penulis. Mungkin penerapan prokes ketat, PSBB, PKKM, gerakan penyadaran masyarakat, turun ke lapangan, dan seterusnya lah, namanya opini ya, terserah. Akhirnya ini kerangka opini ini Pak, kerangka opini setelah jadi opini betulan menjadi seperti ini, setelah ditulis. Nah ini hasilnya Pak. Jadi opini, anggaplah kesimpulan apa? Yang poin-poinnya saja ya, walaupun ini banyak, diambil poinnya dari itu. Ini Pak hasilnya. Jadi merebaknya varian COVID-19 ini menurut halodoc.com. Ini namanya konsiderannya Pak, cantolannya itu, paham ya? Kita nggak ngomong kata siapa berbahaya, harus ada sandarannya, harus ada bahan bacaannya. Itu namanya cantolan konsideran. Itu opini Pak, itu rasionalitas. Kemudian isinya, namun demikian bla 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 bla. Solusinya menyarankan. Ini solusi dari penulis, itu opini Pak. Banyak teman-teman yang nulis isi tidak bisa nulis opini Pak. Teman saya banyak begitu. Banyak yang bisa nulis opini nggak bisa isi, atau bahkan campur-campur. Nah itu ya, karena limit, bedanya tipis. Kemudian yang kedua. Nah ini contoh Pak. Ini di Radar Madura tahun berapa ya? Ini Radar Madura Jawa Pos juga tahun berapa tuh? Tak jelas. 2019 Pak. Yang saya katakan tadi, ketika Sumeneb meluncurkan digital school hari ini saya nulis, kirim hari ini, muncul besoknya tuh pola pembelajaran berbasis IT. Itu ya. Itu di Radar Madura 2019. Kemudian saya nulis lagi opini tentang peran ibu untuk usia emas anak usia dini. Di sini ada Pak konsideran yang saya sebutkan, menurut siapa dan lain sebagainya, tak jelas nih. Dan seterusnya ya.
Oke, ini Pak, saya sebut ya, peranan bahasa ibu sebagai pendidikan anak usia dini seperti yang dipaparkan Mahardika dalam kurung 2013 dengan singkat pertama. Nah, itu konsideran Pak. Ini terletak di sini. Ini Pak. Ini konsiderannya di sini. Jadi kalau di sini terbaca jelas, kalau di sini kabur, kurang bagus ya. Nah, ini namanya opini. Opini. Pak, tulisannya hanya 3 baris ini sudah masuk koran, Pak. Masuk koran itu seneng, Pak. Dengan positif, benih kepala sekolah dibully gara-gara bos. Tak nyaman itu masuk koran badannya itu, Pak. Tapi mau masuk koran karena menulis, karena ini senang, Pak. Itu ya. Oke. Saya ngajar di SMP 1 Sampang, menulis 2 hari. Besoknya terbit di koran dan Madura juga. Disebut narasumber alias Sonjo, keren kan Pak? Daripada disebut yang lain-lain. Gitu. Kemudian selanjutnya IC Pak. IC itu adalah prosais, uraian yang menyajikan gagasan subjektif personal. Itu Cak Kesempian sudah kalau IC. Tendensinya subjektif menurut kita, tidak usah pendapat orang lain, nggak usah konsideran. Ya, tidak usah landasan teori, nggak usah. Ya. Tentang suatu masalah berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya, Cak Kesampian. Maksudnya Cak Kesampian, saya mendidik anak, caranya orang bahagia, nasihat, tata urutan memoir, pengalaman, peristiwa. Kalau mau diceritakan, gayanya gaya isi, gaya uraian. Soal tidak sumatif ada kan tes uraian, yaitu ngurai wis gitu. Kemudian karakteristiknya, contoh ciri-cirinya apa ya? Reflektif, ngirimnya gampang, yang penting sekarang paham. Kalau lupa diingatkan lagi. Nanti kalau lupa lagi sampai nambah 1 jutaan, tak kasih kopinya 100 biji. Oke ya, yang penting ini paham. Reflektif, analitis, bentuknya ulasan, individu, tidak harus update Pak. Kemudian tulisan tidak utuh. Artinya bukan misalnya membincang tentang kebaikan sedekah misalnya. Tidak harus sedekah dituntas sampai dasar, enggak. Sedekah menurut aspek sosial, sedekah antar individu itu aja. Jadi isi itu tulisan yang paling ringan Pak. Tulisan paling gampang itu isi. Puisi itu paling sulit sebenarnya. Jadi tulisan paling gampang itu isi, gitu ya. Kemudian ini strukturnya Pak. Nah, POV-nya itu saya menggunakan kata saya ya, sebagai pendahuluan, identifikasi, kemudian pengembangan ide, kesimpulan, itu saja, sangat sederhana. Kemudian bahasanya itu POV ya, POV-nya, point of view-nya itu pakai saya. Adakah contohnya? Contoh C, ini Pak. Pendampingan satu individu 1 CGP akhir dari sebuah pelatihan. Kemudian bahasan yang dikemukakan perbedaan PGP dengan pelatihan biasa. Kemudian simpulan penutup aktivitas pendampingan individu 1. Saya pengalaman Pak, mangkat kakangian pulang. Akhirnya setelah ditulis jadi C menjadi begini Pak. Itu ya. Mungkin banyak yang mengatakan bahwa setiap pelatihan akan berakhir sama. Setelah ikut pelatihan kembali ke pengaturan awal. Ilmu hilang, tidak ada hasil, kembali nol. Tidak dengan program guru penggerak. Hemat saya, ini adalah program sangat bagus bagi calon guru penggerak. Sebagaimana diketahui bahwa PGP bla 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 bla. Nah, kemudian di akhir selengkapnya bagi PP bisa dilihat di LMS-nya. Selamat bertugas. Ini C Pak. Ringan banget, paling ringan tulisan isi. Isi itu di lain pihak disebut dengan tulisan kolom. Sama ya, isi dengan kolom.
contoh yang saya tulis dimuat di majalah Literasi Nasional Indonesia, Pak. Menulis visual di MRT. Saya tidak tahu kok tiba-tiba fotonya itu masuk dikerubungi semut. Banyak semut-semut ini manis-manis. Itu di MRT ketika orang mau foto-foto, ya sudah rebutan begitu. Kemudian ini foto ketika saya sebagai terima apa itu juara kemarin itu loh, apa Mas Nadiem. Nah ketika nerima ini sama bukunya. Oke. Itu contoh isi yang diterbitkan. Nah terima kasih dok. Ada pertanyaan? Jelas apa belas ini? Belas. Kalau tidak praktek, kalau tidak menulis tidak bisa. Bapak Ibu sekarang buat tulisan isi itu 1 paragraf. Tulisan isi 1 paragraf boleh menceritakan tentang kehidupannya, boleh menceritakan tentang awal mula dari guru, boleh menceritakan awal mula diangkat jadi kepala sekolah, boleh menceritakan berangkat hari pertama ke pulau, boleh menceritakan apa saja dalam kehidupan ibu. Ingat, nyata, ya, tulisan nyata. Tapi jangan diisi itu tidak ada lebay-lebay, ya, tidak ada lebay-lebay seperti itu. Mengalir aja penulisannya, ya. Silakan menulis. Saya kasih waktu 15 menit, hanya 1 paragraf. Kemudian 1 paragraf itu langsung diketik di grup, ya. Diketik di grup ada judul. Misalnya judulnya hari pertama jadi kepala sekolah. Ya, hari pertama jadi kepala sekolah. Isi saja. Atau sedekah itu penting. Atau Jumat berbagi. Atau jalan-jalan sore hari. Jangan bilang jalan senja Semarang, itu jadi terkait. Langsung saja jalan-jalan sore hari. Gitu ya. Oke. Masih mikir? Waktunya 15 menit. Halo, masih tak kalau lagi ada aturannya pandangan kosong gitu. Oh, jadi judul itu Mas, pandangan kosong. Dijabarkan. Kita sebagai manusia punya tuntunan, tidak boleh berpikir macam-macam. Tidak ada bagi kita pandangan kosong. Sebab pandangan kosong itu mendatangkan laporan. Ketika kita ngelamun, kita akan berpikir macam-macam. Justru tidak fokus. Sudah 1 paragraf saya nulis, sudah jadi C. Yang lain belum, Pak? Saya sudah nulis. Judulnya dari Pak Badri, pandangan kosong. Itu ya. Semuanya sama. Bosa, ya, tidak boleh ditiru lah. Diubah saja kata-kata kosong. Apa itu? Ini C, Bu. Iya, nggak boleh yang sudah ada, kita nulis baru. Nulis baru. Walaupun yang lalu ada buatan sendiri, kita buat lagi sekarang yang baru. Ya. Kita sekarang buat isi baru, ya. Jadi nanti opini di rumah isinya di sini.